Selamat datang pada buku elektronik bab 5 Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia sebagai pelengkap buku ajar keperawatan gerontik. Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada kelompok lansia di masyarakat. Materi meliputi pengkajian kelompok lansia, diagnosis keperawatan kelompok, perencanaan program kesehatan, intervensi keperawatan, serta evaluasi program keperawatan lansia. Mahasiswa juga akan memahami pentingnya pendekatan komunitas dalam meningkatkan kesehatan lansia melalui kegiatan promotif, preventif, dan pemberdayaan kelompok lansia. Pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan program kesehatan lansia secara terstruktur, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan keperawatan komunitas bagi kelompok lansia secara profesional dan holistik. Kita semua pasti pengen ya orang-orang yang kita sayangi itu bisa menua dengan baik. Tapi pernah kepikiran nggak kalau kuncinya itu bukan cuma perawatan satu persatu, tapi justru sesuatu yang lebih besar yang kadang-kadang kita lupain, sesuatu yang melibatkan kita semua, yaitu kekuatan sebuah komunitas. Jadi, pertanyaannya sekarang begini. Gimana sih caranya kita membantu para lansia di sekitar kita supaya mereka nggak cuma panjang umur, tapi juga benar-benar hidup, ya? Hidup yang penuh tawa, sehat, dan yang paling penting selalu ngerasa terhubung dengan orang lain. Dan ternyata jawabannya itu ada di sekitar kita. Bukan cuma tugas satu orang, tapi tugas sebuah komunitas. Karena, coba deh bayangin, waktu para lansia ini ngumpul bareng, gerak badan bareng, saling ngobrol, mereka itu nggak cuma jadi lebih sehat secara fisik, tapi juga jauh lebih bahagia. Nah, ini dia fondasi utamanya. Oke, jadi ini bukan lagi sekedar ngomongin soal obat-obatan ya. Ini lebih ke, bayangin deh, sebuah ekosistem kesehatan. Nah, tempat-tempat kayak posyandu lansia atau mungkin klub senam itu bisa jadi pusatnya, di mana perawatan yang dikasih itu jauh lebih menyeluruh. Intinya ada 3 hal penting. 1. Meningkatkan kesehatan. 2. Mempertahankan kemandirian mereka. Dan 3. Mencegah komplikasi. Jadi ini tuh strategi yang proaktif banget ya, mencegah masalah sebelum muncul, bukan cuma nunggu masalah datang baru ditangani. Oke, sekarang kita bedah yuk gimana cara kerjanya. Anggap aja ini kayak pekerjaan detektif kesehatan gitu. Langkah pertamanya adalah pengkajian. Maksudnya, ya ngumpulin semua petunjuk buat dapat gambaran utuh tentang kondisi kesehatan kelompok lansia ini. Dan investigasinya ini nggak cuma soal daftar penyakit loh, jauh lebih dalam dari itu. Kita perlu tahu siapa aja sih mereka, penyakit apa yang paling umum, gimana lingkungan dan dukungan sosial di sekitar mereka, sampai apa sih kebutuhan kesehatan mereka yang paling mendesak saat ini. Nah, dari data-data simpel kayak gini, semuanya jadi kelihatan lebih nyata kan? Kita jadi tahu, oh rata-rata usianya 75 tahun, banyak yang hipertensi, sekitar sepertiganya butuh alat bantu jalan. Dari sini, seorang perawat bisa mulai ngeliat polanya, jadi bukan lagi sekedar asumsi tapi udah jadi fakta. Setelah semua petunjuk terkumpul, kerjaan detektifnya lanjut lagi. Sekarang waktunya nyambungin titik-titiknya, menganalisis data tadi buat nemuin apa sih masalah utamanya, dan dari situ kita mulai susun rencananya. Nah, dari data tadi kelihatan banget kan gambarannya? Ternyata risiko jatuh itu masalah nomor 1, disusul sama rasa kesepian atau isolasi sosial. Kalau udah tahu begini, perawatannya jadi bisa lebih fokus, langsung ke akar masalahnya. Jadi ini dia bagian pentingnya. Dengan masalah utama yang udah ketahuan, kita bisa bikin rencana yang sistematis. Setiap tindakan itu punya tujuan yang jelas dan ada cara buat ngukur berhasil atau enggaknya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tebak-tebakan. Semuanya terencana dan terukur. Sekarang waktunya eksekusi. Rencana tadi diwujudkan jadi aksi nyata. Intervensinya dirancang buat nyentuh semua aspek, mulai dari aktivitas fisik, latihan buat otak, sampai interaksi sosial yang bisa bikin mereka happy. Pertama-tama, kita jaga otaknya biar tetap tajam. Kegiatan yang kelihatannya sederhana, kayak ngisi teka-teki silang, main game memori, atau bahkan sekedar diskusi bareng, itu efeknya luar biasa buat bantu jaga daya ingat dan konsentrasi. Terus, tentunya fisik juga harus gerak. Latihan bareng yang emang dirancang khusus buat lansia itu penting banget. Gunanya buat apa? Buat jaga keseimbangan, fleksibilitas, dan yang paling penting, buat mencegah masalah yang umum banget terjadi,
yaitu jatuh. Aktivitas yang bermakna itu juga bisa ngasih tujuan dan rasa senang. Entah itu bikin kerajinan tangan bareng, berkebun, atau nyanyi-nyanyi. Kegiatan kayak gini bisa banget ningkatin mood, ngelatih motorik halus, sekaligus memperkuat ikatan di antara mereka. Nah, ini soal nemuin keseimbangan yang pas. Di satu sisi, kita bantu mereka buat aktivitas sehari-hari kalau emang butuh. Tapi, di sisi lain, prinsip utamanya adalah selalu dorong mereka buat ngelakuin sebanyak yang mereka bisa sendiri. Ini penting buat jaga martabat dan rasa percaya diri mereka. Akhirnya, kita sampai di babak akhir dari cerita detektif ini. Evaluasi. Setelah semua usaha dilakuin, pertanyaannya tinggal satu. Apakah rencana ini beneran berhasil? Bawa perubahan nggak? Ini dia pertanyaan kuncinya. Karena semua rencana dan tindakan itu, ya harus ada hasilnya dong. Harus bisa diukur perbedaannya. Jadi, yuk kita lihat buktinya. Coba lihat nih datanya. Peningkatannya drastis banget. Dari yang tadinya cuma 40% partisipasi, sekarang jadi 75%. Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas ya. Ini artinya lebih banyak lansia yang mau keluar rumah, lebih aktif, dan ngerasa jadi bagian dari sebuah komunitas. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Evaluasi itu sebuah siklus, jalan terus. Hasil yang didapat sekarang dipakai lagi buat nyempurnain programnya, biar kedepannya bisa ngasih manfaat yang lebih besar lagi. Apa yang kita bahas dari tadi nunjukin satu hal yang penting banget. Merawat lansia itu bukan cuma tugas keluarga, tapi ini adalah kekuatan kita semua sebagai satu komunitas. Ini soal gimana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap orang bisa menua dengan sehat, aktif, dan yang terpenting bahagia. Jadi, coba deh renungkan. Komunitas lansia yang sejahtera itu seperti apa sih menurut Anda? Coba Anda bayangkan ya, Anda lagi duduk di ruang dokter, terus dokter Anda memberikan secari kertas resep. Anda pastinya bersiap melihat nama obat penurun tekanan darah tinggi, atau mungkin suplemen sendi gitu kan? Betul, ekspektasi standarnya pasti obat-obatan kimia. Iya, tapi alih-alih bahasa Latin yang rumit, kertas itu malah bertuliskan begini. Wajib mengisi teka-teki silang 30 menit sehari, menyirami tanaman tomat di halaman, dan bergosip di posyandu setiap hari Rabu. Terdengar kayak lelucon. Benar banget, kayak semacam nasihat dari majalah gaya hidup murahan gitu kan. Tapi selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda sedang menyetir, merapikan rumah, atau sekedar butuh wawasan baru, ternyata resep tadi itu adalah standar medis mutakhir untuk menyelamatkan nyawa. Dan itu bukan sekedar kiasan atau perumpamaan ya. Dokumen yang kita bedah hari ini itu benar-benar mengubah cara kita mendefinisikan apa itu intervensi medis. Terutama ketika kita berbicara tentang tahap akhir kehidupan seseorang. Oke, mari kita urai ini. Dokumen sumber kita hari ini adalah sebuah panduan keperawatan komunitas. Judulnya BABV, Asuhan Keperawatan Kelompok Lansia. Dan misi kita di sesi ini sangat jelas. Kita ingin membongkar bagaimana tenaga kesehatan profesional memandang proses penuaan. Karena dari dokumen ini, perspektifnya sangat beda. Jauh beda. Karena dari apa yang saya baca di sini, mereka itu tidak melihat penuaan semata-mata sebagai kerusakan mesin tubuh individu yang harus diservis sendirian di ruang klinik yang dingin. Mereka melihatnya sebagai sebuah pengalaman kelompok. Dan sejujurnya, ini langsung memicu pertanyaan pertama saya buat Anda. Silakan. Mengapa pendekatannya harus berbasis kelompok? Maksud saya gini, kalau kakek saya sakit lutut, dia kan butuh dokter untuk lututnya. Dia bukan butuh teman arisan. Mengapa tenaga kesehatan harus repot-repot mengumpulkan lansia di balai warga? Gini, ada dua alasan utama untuk itu. Alasan pertama tentu saja soal logistik dan efisiensi ya. Coba bayangkan jika Anda seorang perawat komunitas di sebuah wilayah dengan ratusan lansia. Pasti kewalahan. Sangat kewalahan. Mendatangi mereka satu persatu ke rumah tangga masing-masing untuk edukasi atau senam pencegahan, itu mimpi buruk operasional. Tapi alasan kedua, dan ini yang secara klinis jauh lebih krusial, adalah efek biologis dan psikologis dari kelompok itu sendiri. Oh, jadi ada efek medisnya secara langsung. Betul. Pendekatan kelompok ini dirancang secara spesifik untuk promotif dan preventif. Mencegah sebelum sistem tubuh mereka itu benar-benar runtuh. Sebentar. Maksud Anda dengan mengumpulkan mereka, kelompok itu sendiri berfungsi sebagai semacam obat? Tepat sekali. Ada konsep dalam psikologi dan kesehatan masyarakat yang disebut kolektif efikasi atau efikasi kolektif. Ketika lansia berkumpul di posyandu atau kelompok senam,
Mereka kan tidak hanya mendapatkan tensi darah mereka diukur. Iya, mereka ngobrol kan? Nah, mereka melihat rekan sebaya mereka yang mungkin usianya lebih tua, tapi masih bisa tertawa, masih bisa bergerak. Ini memicu penurunan tingkat stres secara masif loh. Wow! Secara fisiologis, rasa aman di dalam komunitas itu menurunkan produksi hormon stres, yang pada gilirannya itu menstabilkan tekanan darah dan detak jantung mereka secara real time saat itu juga. Jadi kelompok itu adalah fondasi terapinya. Saya suka memikirkannya seperti ini. Merawat kesehatan lansia di komunitas itu kayak lebih mirip dengan mengelola sebuah tim olahraga dibandingkan melatih pelari maraton solo. Analogi yang sangat bagus. Kan kalau Anda melatih pelari maraton solo, fokus Anda murni pada performa otot individu tersebut ya. Tapi dalam sebuah tim olahraga, lingkungan, moral, dan dukungan antar pemain justru yang seringkali menentukan apakah fisik mereka bisa bertahan sampai akhir musim atau tidak. Tapi bagaimana perawat bisa menilai kesehatan seluruh kelompok tanpa mengabaikan kebutuhan individu di dalamnya? Yang sangat memukau di sini adalah pendekatan holistiknya. Moral tim itu mempengaruhi stamina fisik kan? Dan itulah sebabnya ketika perawat komunitas melakukan pengkajian atau pemetaan masalah awal, mereka tidak datang seperti dokter bedah yang cuma melihat satu organ tubuh. Terus, apa yang mereka lihat pertama kali? Mereka memetakan lansia ini berdasarkan demografi terlebih dahulu. Lansia muda itu di rentang 60 hingga 69 tahun, lalu lansia madya 70 hingga 79 tahun, dan lansia tua di atas 80 tahun. Tapi tunggu dulu, saya agak kesulitan membayangkan penerapannya di lapangan. Kalau Anda punya satu tim yang terdiri dari 30 lansia dan rentang usianya selebar itu, Anda punya seseorang berusia 61 tahun yang mungkin, ya, masih kuat sepedaan tiap pagi. Iya. Berdiri bersebelahan dengan seseorang berusia 85 tahun yang butuh tongkat cuma untuk ke kamar mandi. Bagaimana seorang perawat bisa menilai ini semua sebagai satu kesatuan tanpa mengabaikan ketimpangan itu? Itulah seni dan sains dari instrumen pengkajian yang mereka gunakan. Mereka melakukan apa yang disebut pengenalan pola atau pattern recognition. Perawat menggunakan wawancara, observasi lingkungan. Observasi lingkungan kayak gimana contohnya? Kayak, apakah lantai balai warga ini licin? Apakah penerangannya cukup? Dan tentu saja, pemeriksaan fisik dasar. Mereka juga mengukur tingkat kemandirian setiap orang menggunakan indeks ADL, Activity of Daily Living. Seberapa mandiri mereka makan, mandi, atau berpakaian gitu ya? Tepat. Dari data puluhan individu ini, perawat akan mundur selangkah dan melihat gambaran besarnya. Jadi mencari benang merah dari data yang kelihatannya acak. Betul sekali. Jika dari 30 orang tersebut, ternyata 20 orang memiliki indeks ADL yang rendah karena masalah persendian, maka perawat menyimpulkan bahwa tim ini memiliki masalah kolektif berupa ancaman mobilitas fisik. Oh, oke. Ini tidak meniadakan fakta bahwa Pak A punya diabetes dan Bu B punya asma. Perawatan medis spesifik mereka tetap berjalan. Tapi untuk tim ini secara keseluruhan, prioritas perawatannya adalah menyelamatkan mereka dari kelumpuhan massal akibat kurang gerak. Maksud akal. Jadi mereka menyaring masalah mayoritas untuk dijadikan fokus intervensi. Nah, begitu pola ini ketemu, langkah selanjutnya adalah mendiagnosis ancaman tersebut, bukan? Benar, masuk ke tahap diagnosis. Dan disinilah saya benar-benar terkejut saat membaca dokumen ini. Gini, kalau kita dengar kata diagnosis medis atau diagnosis keperawatan, bayangan kita pasti istilah-istilah yang terasa berat dan klinis. Infeksi saluran pernapasan, gagal ginjal akut, hal-hal semacam itulah. Ya, penyakit fisik yang nyata. Tapi panduan ini menyebutkan 5 diagnosis keperawatan kelompok yang paling sering muncul untuk lansia. Dan beberapa di antaranya bikin saya mikir 2 kali. Bisa tolong dijabarkan? Tentu, mari kita jabarkan kelimanya agar pendengar kita bisa membayangkannya. Pertama, risiko gangguan mobilitas fisik. Kedua, risiko jatuh. Ketiga, intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas ini maksudnya gampang capek gitu. Iya, artinya sistem kardiovaskular mereka sudah tidak kuat lagi untuk aktivitas normal tanpa kelelahan ekstrim. Lalu yang keempat, defisit pengetahuan tentang kesehatan. Dan yang kelima, risiko isolasi sosial. Nah, berhenti di diagnosis kelima itu. Risiko isolasi sosial. Coba posisikan diri Anda sebagai orang awam. Kesepian itu memang menyedihkan ya.
Kakek yang tinggal sendirian tanpa dikunjungi cucunya itu pasti bikin patah hati. Sangat tragis. Tapi menjadikannya sebuah diagnosis klinis yang dicatat resmi berdampingan dengan ancaman gagal jantung atau stroke? Bukankah itu terdengar terlalu berlebihan? Bagaimana tenaga kesehatan bisa membenarkan kesepian sebagai masalah medis yang butuh intervensi klinis? Saya paham skeptisisme Anda. Memang rasanya kita kayak terlalu memediskan sebuah emosi kan? Tapi sains di balik ini sangat brutal dan nyata. Brutal gimana maksudnya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, manusia itu secara evolusioner adalah makhluk biopsikososial. Tubuh, pikiran, dan ikatan sosial kita bukan sekedar konsep yang terpisah di ruang hampa. Mereka itu terikat dalam satu sistem saraf dan endokrin yang sama. Coba bayangkan apa yang terjadi pada tubuh saat seseorang terisolasi secara sosial dalam waktu yang lama. Otak mereka merasa terancam. Sangat terancam. Kesepian kronis dibaca oleh otak mamalia kita sebagai kondisi darurat kelangsungan hidup. Di zaman purba dulu, terpisah dari kelompok berarti mati, dimakan predator. Oh, masuk akal. Insting bertahan hidup ya? Betul. Jadi, ketika seorang lansia terisolasi, amigdala di otaknya pusat rasa takut itu terus-menerus menyala. Ini membanjiri tubuh dengan hormon stres seperti kortisol. Dalam jangka pendek, kortisol itu bagus untuk lari dari bahaya. Tapi bayangkan sistem tubuh lansia digenangi hormon ini setiap hari selama berbulan-bulan. Itu pasti merusak pembuluh darah mereka kan? Merusak pembuluh darah, memicu peradangan sistemik yang parah, dan menekan sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih mereka benar-benar berubah fungsinya. Secara fisiologis, kesepian kronis terbukti mempercepat penurunan kognitif dan meningkatkan risiko kematian dini sama tingginya dengan merokok 15 batang sehari. Wow. Merokok 15 batang sehari. Ya, jadi ketika perawat mendiagnosis risiko isolasi sosial, mereka sebenarnya sedang mencegah kerusakan kardiovaskuler dan neurologis yang sangat nyata. Menyembuhkan kesepian dalam konteks ini adalah tindakan medis murni. Gila. Itu mengubah perspektif saya sepenuhnya. Oke, saya bisa terima kalau isolasi sosial dan kurangnya pengetahuan itu menghancurkan tubuh secara biologis. Tapi ini membawa kita ke sebuah masalah praktis. Apa itu? Kalau diagnosisnya adalah risiko isolasi sosial atau defisit pengetahuan, perawat kan harus membuat perencanaan yang terstruktur. Di dokumen ini disebutkan mereka menggunakan prinsip SMART. Iya, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Iya. Bisa Anda beri contoh konkretnya? Karena sangat mudah bagi perawat untuk sekedar berkata, oh, tujuan kita adalah membuat lansia ini lebih bahagia. Membuat lansia lebih bahagia, itu adalah contoh sempurna dari tujuan yang sangat buruk dalam keperawatan. Karena nggak bisa diukur. Tepat. Bagaimana Anda mengukur kebahagiaan secara klinis? Prinsip SMART memaksa perawat untuk menerjemahkan diagnosis biopsikososial tadi menjadi angka dan target perilaku. Misalnya, jika diagnosisnya adalah defisit pengetahuan tentang hipertensi, tujuan yang bodoh adalah lansia akan tahu cara hidup sehat. Terlalu ngawang-ngawang ya? Banget. Tujuan yang SMART adalah, dalam waktu 2 minggu setelah sesi penyuluhan interaktif, 80% lansia dalam kelompok ini mampu menyebutkan kembali 3 jenis makanan yang harus dihindari untuk mencegah darah tinggi. Sangat spesifik. Ada batas waktu 2 minggu, dan ada tolok ukur 80% peserta. Persis. Atau jika diagnosisnya adalah resiko jatuh akibat gangguan mobilitas, tujuan SMART-nya bukan sekedar lansia tidak jatuh, tapi setelah mengikuti senam lansia 2 kali seminggu selama 1 bulan, rata-rata jarak berjalan lansia tanpa bantuan tongkat meningkat sebanyak 10 meter tanpa keluhan sesak nafas. Itu measurable, bisa diukur. Dan achievable, masuk akal untuk dicapai oleh mereka. Oke, sekarang kita beralih ke bagian paling aplikatif dari dokumen ini. Perencanaannya sudah ada, target SMART-nya sudah dibuat. Pertanyaan selanjutnya, apa obat yang sebenarnya diresepkan oleh perawat komunitas ini di lapangan? Intervensinya ya. Iya, kalau ancamannya adalah fungsi otak yang menyusut dan sendi yang kaku, intervensi apa yang mereka lakukan? Mereka membaginya ke dalam beberapa kategori intervensi yang sangat menarik. Mari kita mulai dari terapi kognitif. Seiring bertambahnya usia, volume otak perlahan menyusut, terutama di area memori. Untuk melawannya, perawat menggunakan prinsip neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk membentuk koneksi saraf baru kan? Betul, dan bentuk terapinya bermain teka-teki silang, permainan menebak angka, hingga sekedar latihan mengingat nama teman di dalam kelompok tersebut.
Tunggu, mengingat nama teman sekelompok itu dihitung sebagai terapi medis. Bukankah itu sekedar basa-basi sosial biasa yang kita lakukan tiap hari? Bagi anak muda, iya itu basa-basi. Tapi bagi otak berusia 75 tahun yang mulai mengalami degenerasi, mengingat nama, mengasosiasikan nama tersebut dengan wajah baru, dan memanggilnya, itu adalah latihan memori jangka pendek yang sangat kompleks. Oh, saya nggak pernah mikir ke situ. Itu memaksa sinapsis-sinapsis otak yang mulai dorman untuk menyala kembali secara sinkron. Ini ibarat gimnasium untuk otak mereka. Tujuannya murni untuk memperlambat laju demensia. Gila, sesuatu yang sangat sederhana tapi ternyata memiliki dampak neurologis yang masif. Lalu, saya juga membaca tentang terapi aktivitas. Ini sepertinya lebih ke fisik ya? Fisik dan emosional. Kegiatannya bisa berupa berkebun, membuat kerajinan tangan, atau bernyanyi bersama. Coba kita bedah soal berkebun. Oke, gimana tuh? Saat seorang lansia memindahkan tanah, meremas bibit, dan menyiram tanaman, mereka sedang melatih motorik halus di jari-jari mereka yang mungkin mulai kaku karena radang sendi. Secara bersamaan, mereka mendapatkan paparan sinar matahari untuk vitamin D. Dan secara psikologis, Nah, melihat tanaman tumbuh memberikan mereka sense of purpose, perasaan bahwa mereka masih berguna dan bisa merawat suatu kehidupan yang baru. dan kalau bernyanyi bersama. Bernyanyi melatih kapasitas paru-paru, mengatur ritme pernafasan, dan memicu pelepasan endorfin. Sekali lagi, hal-hal yang biasanya kita anggap sebagai hiburan biasa di panti jompo, ternyata diformulasikan dengan sangat hati-hati sebagai intervensi kesehatan. Begitu juga dengan senam lansia. Gerakannya ringan dan ritmis. Pastinya bukan untuk membesarkan bisep ya? Haha, bukan. Melainkan untuk menjaga fleksibilitas sendi, ligamen, dan melatih pusat keseimbangan di telinga bagian dalam. Ini secara langsung menyerang diagnosis risiko jatuh yang kita bahas tadi. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Ini membawa saya ke satu bentuk intervensi terakhir yang paling menarik perhatian saya di sumber materi kita. Bantuan ADL, Activity of Daily Living, atau aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, atau berpakaian. Ini sering jadi dilema di keluarga. Banget. Jika Anda yang mendengarkan ini sedang merawat orang tua atau kakek nenek di rumah, Anda pasti sangat familiar dengan dilema ini. Dokumen ini menekankan sebuah prinsip keras. Perawat atau keluarga boleh membantu, tapi mereka harus memaksa lansia tersebut untuk tetap melakukan aktivitas itu sendiri sesuai dengan sisa kemampuannya. Jangan mengambil alih. Ya, jangan sampai bantuan yang diberikan justru menciptakan ketergantungan absolut. Nah, disinilah letak ironinya. Terkadang insting pertama kita, sebagai anak atau cucu yang menyayangi mereka, adalah langsung melayani semuanya, kan? Betul, karena kasihan. Ya, kita melihat kakek kita gemetar dan kesulitan mengancingkan kemejanya, butuh waktu lama sekali. Rasa sayang kita, ditambah mungkin ketidaksabaran kita sendiri, membuat kita langsung mengambil alih. Sini kek, biar saya saja yang kancingkan. Selesai dalam 5 detik. Padahal itu keliru. Iya, karena prinsip ADL ini mengibaratkan bantuan kita itu seharusnya kayak memasang roda bantu pada sepeda untuk anak yang baru belajar bersepeda. Analogi yang sangat presisi. Saya sangat setuju dengan itu. Roda bantu tidak mengayuh sepeda. Tepat. Roda bantu hanya memberikan jaring pengaman agar mereka tidak jatuh. Perawat atau keluarga itu memberikan rasa aman, tapi lansia itu sendirilah yang tetap harus mengayun pedalnya sekuat tenaga. Kalau pengasuhnya mengambil alih semua tugas, kayak menyuapi setiap sendok makanan, memakaikan setiap kancing baju, memapah setiap langkah, apa yang terjadi secara biologis? Otot-otot lansia itu justru akan mengalami atrofi. Mereka menyusut karena tidak pernah digunakan lagi. Dan itu mempercepat kemunduran mereka. Dan yang lebih parah dari atrofi otot adalah hilangnya martabat. Tujuan dari seluruh intervensi ini, baik itu teka-teki silang, berkebun, maupun bantuan ADL, adalah untuk mempertahankan fungsi yang masih tersisa, bukan menguburnya lebih cepat. Merampas kemandirian mereka ya? Betul, membantu terlalu banyak betapapun niatnya baik, pada dasarnya merampas otonomi dan harga diri mereka. Dengan membiarkan kakek Anda berjuang mengancingkan bajunya sendiri selama 5 menit penuh, Anda sebenarnya sedang memberikannya sesi fisioterapi gratis untuk saraf motorik halusnya. Sambil mengirimkan pesan psikologis ke dia. Tepat, pesannya adalah, kamu masih bisa, kamu masih memegang kendali atas dirimu sendiri. Itu sudut pandang yang sangat menohok. Kadang rasa sayang kita justru menjadi racun yang mempercepat kemunduran mereka. Oke,
Kita sudah membahas dari mulai pengkajian hingga intervensi. Sekarang tiba saatnya perawat ini harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, evaluasi. Tahap akhir dari proses ini. Bagaimana tenaga kesehatan tahu bahwa intervensi klinis yang terlihat seperti kegiatan rekreasi ini kayak berkebun, nyanyi-nyanyi, isi teka-teki silang, benar-benar membuahkan hasil? Maksud saya, bagaimana Anda membuktikan kepada Dewan Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan bahwa ini adalah intervensi medis yang sah dan bukan sekedar klub sosial manula? Seperti setiap proses ilmiah murni, tahap akhir adalah evaluasi empiris. Perawat harus kembali ke indikator SMART yang mereka buat di tahap perencanaan tadi. Mereka tidak menebak-nebak apakah lansia merasa lebih baik. Mereka butuh data keras. Betul, mereka membandingkan data kuantitatif dari pengkajian awal dengan kondisi pasca intervensi. Apakah ada perubahan tekanan darah? Apakah rentang gerak sendi lutut mereka bertambah beberapa derajat? Atau skor ADL mereka naik? Iya, dari yang tadinya butuh dibantu penuh saat mandi, apakah sekarang hanya butuh diawasi? Saya perhatikan di dokumen kita, mereka juga menilai tingkat partisipasi sebagai metrik keberhasilan. Gini, sekedar lansia itu mau keluar kamar, berjalan ke balai warga, dan ikut bernyanyi bersama. Apakah partisipasi sosial murni semacam itu benar-benar dievaluasi setara dengan indikator medis, seperti turunnya gula darah? Ini memunculkan pertanyaan penting, sangat krusial malah, karena ini memaksa kita mendefinisikan ulang apa arti kata sehat di tahap akhir kehidupan. Di usia 30 tahun, sukses medis itu berarti menyembuhkan infeksi sepenuhnya kan? Jelas, kembali 100%. Tapi di usia 80 tahun, sangat sedikit lansia yang secara realistis bisa benar-benar bebas dari kondisi kronis seperti hipertensi, osteoartritis, atau diabetes. Tubuh kita pada akhirnya adalah mesin biologis yang mengalami keausan tak terhindarkan. Jadi kita tidak bisa menggunakan standar kesembuhan total lagi untuk mereka. Tidak bisa. Kalau kita pakai standar itu, maka semua perawatan lansia dianggap gagal. Jadi definisi sehat itu bergeser. Keberhasilan medis tertinggi di usia lanjut bukan lagi sembuhnya penyakit kronis, melainkan tingkat kemandirian fungsional dan kualitas hidup. Kualitas hidup itu kuncinya ya. Betul. Jika seorang lansia yang bulan lalu selalu mengurung diri di kamar karena depresi dan takut jatuh, kini mau datang secara sukarela ke posyandu setiap minggu, menyapa teman-temannya, dan ikut menyulam, itu bukan sekedar partisipasi sosial. Itu adalah kemenangan klinis yang monumental. Itu berarti rantai isolasi sosial terputus, kortisol turun, ancaman atrofi otot berkurang, dan resiko kematian dininya menurun drastis. Berdasarkan data partisipasi dan kemandirian inilah, perawat memutuskan apakah program ini dihentikan, dilanjutkan, atau skalanya diperbesar. Jadi indikator keberhasilannya bukan seberapa panjang umur yang berhasil ditambahkan ke dalam kehidupan mereka, tapi seberapa banyak kehidupan yang berhasil dimasukkan ke dalam sisa umur mereka. Tepat. Menambahkan kehidupan pada tahun-tahun mereka, bukan sekedar tahun pada kehidupan mereka. Luar biasa. Jadi apa makna dari semua ini? Untuk Anda yang mendengarkan, entah saat ini Anda sedang berjuang merawat orang tua yang mulai menua di rumah, atau mungkin Anda sedang menyetir sambil memikirkan masa depan tubuh Anda sendiri beberapa dekade dari sekarang, Pasti akan menua juga kan? pasti. Dokumen asuhan keperawatan kelompok lansia ini memberikan kita cetak biru yang sangat mencerahkan. Penuaan yang sehat dan bermartabat bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit secara pasif. Ia menuntut strategi proaktif, ia menuntut komunitas. Dan aktivitas. Dan yang terpenting, ia menuntut kemandirian yang terus-menerus dilatih dan dirangsang sekecil apapun bentuknya. Kayak mengancingkan baju sendiri, menyirami tanaman, atau sekadar mengingat nama tetangga sebelah rumah. Dokumen ini mendobrak paradigma lama kita. Resep kesehatan itu tidak selalu berbentuk pil pahit di dalam botol apotek. Terkadang, resep kesehatan terbaik itu berbentuk sebidang tanah untuk ditanami, meja ruang tamu tempat keluarga mengobrol ringan tanpa intervensi berlebihan, dan kehadiran kita dalam interaksi harian masyarakat. Betul sekali. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri obrolan kita hari ini, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan malam ini. Iya, sesuatu untuk dipikirkan. Jika kita menarik kesimpulan logis dari semua data sains dan keperawatan yang kita bedah hari ini, jika para ahli medis secara resmi menetapkan isolasi sosial dan kurangnya aktivitas kognitif sebagai risiko klinis utama yang bisa mengancam nyawa setara dengan penyakit fisik, Bukankah kita seharusnya berhenti menunggu sampai kita tua? tepat.
Tidakkah seharusnya kita mulai secara sadar meresepkan diri kita sendiri dengan komunitas yang suportif, hobi yang menantang otak, dan ikatan sosial yang kuat sejak hari ini? Jauh sebelum kita menginjak usia 60 tahun. Jauh sebelum itu. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami topik ini bersama kami. Jaga kemandirian Anda, rawat komunitas Anda, dan jangan pernah berhenti bergerak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.